Oke guys, karena antusiasme teman-teman ini akan konten kita yang kemarin itu yaitu kita ngebahas Resident Evil tapi dari segi game. Ternyata banyak juga nih yang minta, bikinin dong yang versi live action atau movie-nya gitu kan, atau TV seriesnya. Nah oleh karena itu kita bikinin khusus buat kalian sobat-sobat isekai, dan khusus buat sobat-sobat isekai juga kita nggak ganti baju, kita sama biar continuity, biar continuity guys, segitunya dedikasi kita buat kalian ya kan. Oke, jadi langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ngomongin IP-nya tetap sama Resident Evil, tapi dari segi film Hollywood dan TV dan live action baik itu Hollywood, baik itu yang dari animasi atau yang dari Wakanda ya. Wakalen ya, Wakaliwu. Oke, jadi ada banyak macam-macam. Cuman yang nggak bawa nama Resident Evil. Oke, jadi kalau gua ngerasanya film-film Resident Evil itu yang sekarang ada nih, yang Mila Jovovich udah selesai semuanya ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, Alice segala macam. Menurut gue itu sebenarnya bukan film Resident Evil, itu film zombie biasa yang menggunakan packaging Resident Evil. Kalau gue ngerasanya, gue ngerasanya karena kalau gue ngerasa yang ke satu masih RE. Ke satu yang pertama iyalah gue demen Milai ya, kan Paul Anderson kan yang buat kan. Dia juga dulu buat Mortal Kombat juga bagus kan. Akhirnya gue nonton yang ke satu tuh masih mention. Mortal Kombat yang itu bukan kayak yang I don't want peace, I want problems always. That's another Mortal Kombat bro. Ntar kita tunjukin dulu. Ntar ditampilin, lo nonton aja ntar. Nah, jadi S1 itu masih pakem ngambil dari game-nya, source materialnya masih benar. Umbrella ya benar, ini ya benar gitu maksudnya. Terus tapi gue nggak ngerasa klik, Cak. Enggak, karena di situ Mila juga gak action. It's a good movie. It's an entertaining movie, but lack of Resident Evil fun fact. Zombie juga kurang banyak sih waktu yang di film pertama. Tapi at least masih survival. Mila Jovovich belum ngapa-ngapain, belum jago, terus masih yang kabur-kaburan, ya kan, masih ngumpet-ngumpet. Ya. Adegan laser yang itu yang pertama emang. Pertama. Yang kepotong itu? Iya. Pertama udah ada. Jadi tiramisu. Gue inget. Oke. Nah, jadi itu masih mending. Nah, pas udah tiba-tiba movie kedua keluar, which udah mulai jadi action, akhirnya berketerusan sampai berapa film sih? 8 nih. 8 ya. 8 seriusan guys? Iya. Masih ini soalnya masih Mila tuh kalau nggak salah sampai 8. Gue sih nonton semua, emang bener. Nggak tahu deh, tadi cross check ya. Bener nih 8 nih. Ada berapa? 6 apa 8? Pokoknya ntar cek aja deh. Gue sih jujur nonton semua tapi gue kagak hafal. Kayak Fast and Furious aja gue nonton semua tapi gue nggak ngikutin nomornya. Gila, mau saingan sama Fast and Furious. Mau saingan sama Star Wars dia. Dulu kan hampir tiap tahun keluar. Star Wars itu masih ketata urutan ceritanya. Jadi santai mana. Gila, tapi ini udah nggak jelas. Nggak jelas, apalagi kalau lo ngikutin ya, lo nonton gitu tiba-tiba yang film keempat yang entah atau dia cloning lah, entah umbrellanya tinggal di mana lah. Cloningnya banyak itu yang jadi sampah itu ya. Terus atau ada yang dunia kiamat atau dunianya tiba-tiba film berikutnya jadi bener lah, terus tiba-tiba Umbrella punya kapal tanker lah, punya apa? Gue kayak ini kayak mash up gak jelas. Positioning gue kalau nonton itu ya, gue udah menyempatkan diri, udah tahu gue duduk di bioskop atau duduk di depan Netflix itu gue udah menyiasatkan ini adalah film hiburan. Gue udah nggak mau menempelkan sama gamenya gitu. Ibaratnya gini, ada orang propose film zombie. Film zombie. Oh, ini biar laku kita tempelin Umbrella nih ya. Kita nambahin Resident Evil.
penjahatnya jadi Wesker dibuat gitu-gitu, Iya. jadi mirip sama di gamenya, sama ada monsternya ikonik ini, dah jadi. Iya sih. Paling Kesannya kayak gitu. gitu, ada yang protos film zombie dijadiin Resident Evil. Ya, bener. Gue ngerasain juga kayak gitu. Ya, Cak. mau-mau Mohon maaf akhirnya. nih, mohon maaf lu kan fans berat nih. Yang pertama. Mohon maaf. Iya, Jangan tersinggung nih ya. mohon maaf. Gak usah maaf juga, emang sucks kok filmnya. Mohon maaf nih teman-teman nih, saya kayak nonton nih, gue nggak ada maksud menyinggung kalau kalian tuh suka sama film ini dari 1 sampai nggak tahu berapa tuh Lutfi udah ketemu belum? Sampai 6 ya. enam. Gue nggak ada maksud menyinggung ya, tapi menurut gue yang pertama juga nggak bagus-bagus amat. Mila Jovovich-nya oke, it's a good cast gitu kan, tapi kenapa? Tuh iya Ya. benar, sesuai dengan Mas Lutfi bilang, premisnya udah berantakan. Jadi continuity ke manganya atau ke gamenya atau ke grafik novel Jepangnya itu menurut gua udah nggak. Iyalah, sejak karakter dia juga gak ada. Iya, Alice siapa Iya Alice? gak Coba, ada, ya kan emang nggak karakter ada. di movie kan. Iya. Terus habis itu tiba-tiba jadi yang dia punya super power, dia Itu kuat. hasil itu. Itu gua nggak ngerti deh tuh super power itu apa ya maksudnya. Iya, Gua- terus habis itu sempat kayak hilang powernya, terus sempat habis itu gak tahu tiba-tiba jadi jago lagi kayak power levelnya gak jelas gitu kan. Iya, Mau iya gimana jadi gitu. iya kayak Dragon Ball sih. Dragon Ball Super Kalau sekarang. Dragon Ball memang lebih jelas, memang Dragon Ball dari awal begitu, ya kan ini kan. Ini tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Iya. Oke, jadi kita lanjut sekarang ke bagian live action yang terakhir. Movie Netflix. Yang Welcome to Raccoon City. Welcome to Ya. Raccoon City. Itu bukan film Kalau Netflix series- kan? Series Netflixnya belum gue tonton. Itu belum. Oke. Nggak apa-apa, gue juga belum nonton. Ah. Nanti habis kita nonton kita bikin lagi videonya ya kan. Per episode. Jangan, nggak perlu. Jadi gue habis nonton yang Welcome to Raccoon City. Ternyata itu udah main lama ya guys, sudah 3 bulan Udah. yang lalu main, cuman baru masuk Netflix. Nah jadi gue nontonnya di Netflix nih. Oke. Lu nonton di mana? Gua nggak nonton. Oh, lu belum nonton? Gak mau nonton. Lu Netflix kan? Netflix. Gimana menurut lu? Gue nonton ya, tiap kali ada adegan cringe, gue matiin dulu, kerja lagi dulu, terus baru nonton lagi. Oke. Cringe-nya banyak ya? Cringe-nya banyak. Cringe-nya apa aja yang menurut lu cringe? Satu. Karena gua tipikal yang mendukung banget Raccoon City. Jadi kita kontra nih ya. Kita kontra nih. Kalau Oke. menurut gue gini, buang semua persepsi lu tentang karakter yang ada. Itu benar. Itu benar. Persepsi lu tentang karakter yang ada, buang semua. Ya, itu benar. Ada Leon yang jago kayak apa namanya? Kayak Guys, ini sorry ya kalau kita spoiler, ini filmnya udah lama. Jadi kalau Ya udah gak apa-apa, spoiler aja. Gua bodo amat lu nonton. ada Leon yang kayak jago kayak Keanu Reeves yang bunuh zombie bisa satu orang dia habisin sendiri, buang semua. Buang semua. Leonnya cupu Leonnya, banget iya, sih. iya. Leonnya tuh apa ya? Leonnya aduh kok si goblok ini. Kayak ibaratnya akademi polisi aja nggak lulus. Iya. Gue ngerasain Gini nih, gitu. Kalau soal, Lu belum nonton ya? Kalau soal cast beda, jadi misalnya kayak Leonnya orang India, gue nggak masalah. Oh, gue masalah. Gue masalah itu. Benar. Makanya gue nggak nonton. Gue nggak masalah selama karakternya masih sama. Nggak bisa. Gue gitu. Kalau di gue gitu. Lu udah ditanam dari Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leon ya bule gitu. Maksud gua kayak lu kan tadi ngomong Leon kan. Terus Jill-nya Jill juga miss kan? Jill-nya orang hitam. Jill-nya geser banget kan? Orang hitam kan Jill-nya kan. Nah, Iya. terus siapa lagi gua sampai udah lupa Terus padahal baru nonton. Yang paling Claire. Claire-nya ya oke lah, kayak Scloderio ya kan yang main. Chris-nya ya oke lah, ya masa kayaknya bule, Chris-nya nggak bule. Chris tuh paling Chris-nya mirip loh. cuma Chris-nya asshole di sini. Oh iya, kenapa? Please do. Cast-nya tuh mirip loh, rahang-rahangnya mirip tuh bentukannya. Chris-nya asshole banget di sini. Gue kesel banget nonton. Iya ya. Chris-nya Asshole di mana? Asshole. Ya ada dia punya adik. Oh iya. Dia ngeliatin gue punya gini loh. Bohong. Saking dia cintanya sama Umbrella. Sama Raccoon City. Sama Raccoon City. Iya. Hah? Ini kakak adik nih. Iya, lu ngapain pulang anjay gituin. Ada yang pulang digituin ya. Ada bukan diginiin gitu loh. Iya. Wesker lagi. Weskernya Aduh. Jadi Chrisnya bukan star special force Nah, atau apa? kalau misalnya kita lihat bukan star, masih Raccoon Police Department ya, masih RPD. Nah, kalau Bukan Chris yang special. Chris yang ada sekarang itu kan Boy Scout banget kan. Apa namanya? Kayak pembela kebenaran Iya. Kayak Homelander ya. Kayak Homelander. Ya enggak juga. Itu kelihatan Boy Scout belakangan tapi brengsek. Hancur itu.
Oke, in terms of gue kan nonton, jadi gue mau nanya, in terms of fan service and action, monster dan adegan sini apakah persis kayak di game? Persis kayak di game kalau gue Persis kayak bilang. di game. Hey, RPD. Jadi kalau untuk lu yang suka gamenya dan lu yang komplain, ini filmnya nggak mirip sama game. Ini adalah salah satu film yang bener-bener mirip sama gamenya. Cuman masalah case aja. Leon diganti sama orang India, ya kan. Terus si Jill lah orang hitam yang mainnya. Walaupun orang hitamnya orang hitam yang kulitnya agak putih ya. Jadi bukan yang black, bener-bener black gitu ya. Kita nggak ngomong whitewashing juga. Ya kita bukan ngomong whitewashing juga ya. Cuman ini menurut gua mereka mencoba menggrab sebanyak-banyaknya penonton dengan mewakilkan ada diversity. Cuman jadi menurut gua maksa sih, menurut gua itunya maksa sih. Agak maksa. Makanya gua mencoba besar. Oke, Leon lu kayak gini nggak apa-apa. Tapi karakternya off juga. Tapi karakternya off banget. Leon itu kan Even di game kayaknya berwibawa, sedikit berwibawa. lebih bad boy tapi berwibawa lah. Tunggu. Kalau di game kedua dia masih cupu, tapi pas sudah 4 dia udah bisa nendang. Dia harus jaga jemput anak presiden gitu. Dia udah special force. Nah yang kedua tuh kan kayak gue cupu tapi gue masih ada skill. Ini nggak ada men. Ini nggak ada. Kayak nggak lulus polisi beneran. Ada adegan yang dia ngomong sama kepala polisi kan. Jadi gua ngapain yang ya? gue paling kesel sama Leon ya. Dia itu kan tahun 90-an. Yeah. Lo tahu kan headset belum ada yang noise cancelling. Iya. Iya kan? Ada truk meledak di depan kantor. Iya, dia diem aja. Dia nggak dengar. Jadi gue kesel banget nontonnya. dan itu jarak misalkan ini meja Raccoon City ya. Oh guys, satu lagi hal yang bagus tentang film ini adalah petanya itu settingnya itu dibikin seperti peta Resident Evil 1 kalau lu main. Jadi begitu lu masuk ada meja tamu polisi terus tangga 2 naik ke atas gitu. RE2. Terus kiri kanan setting syutingnya itu dibikin seperti petanya. Jadi lu waktu nonton fan service-nya oke. Fan service-nya oke. Yang begitu truk itu jalan di awal-awal terus kebalik itu kan di film di game kan ada RE2 opening. Tapi nggak dikasih tahu kenapa dia kebalik kan. Nah di sini dikasih tahu si sopirnya itu habis digigit anjingnya itu udah kena virus gitu. Virusnya. Jadi dia balik. Nah terus habis itu makanya kan lu begitu masuk ke dalam kantor polisi kan lu nggak bisa keluar kan karena depannya ada truk dan kebakaran. Nah itu dikasih tahu ya karena ada itu gitu. Jadi banyak plot hole yang diisi di sini atau di detailing di sini. Jadi ini fan service lah menurut gua sih. Jadi ini 1-2 kan, 1-2 jalan bareng. Iya betul. Nah terus juga banyak pengambilan gambar yang adegannya itu disamain seperti di game. Contohnya si zombie yang nengok itu ada. Oke. Make upnya dibikin mirip, angle gambarnya dibikin mirip, terus timingnya dibikin mirip gitu kan. Terus nama-nama karakternya semua oke. Menurut gua pribadi ya, ini baru cocok dibilang film Resident Evil dibandingin Resident Evil Mila Jovovich. Menurut gua. Menurut gua. Tapi memang nggak perfect. Iya bener kata Rama. Pemilihan karakternya itu off. Terus abis itu cast-nya juga mana-mana sebenarnya. Iya gitu. Hollywood cuman PH-nya gue lupa apa gitu. Enggak loh, enggak B-class loh. Enggak. Gue ngerasanya tuh A-class karena animasinya helikopter nabraknya keren, bagus ya kan. Special effect listriknya juga oke. Gue lihat di trailer. Dan bentuk-bentuk monsternya sama. 3D-nya agak Gak konsisten, agak kasar. Oke. Cuman masih oke lah gitu. Masih oke kok, masih oke. Enggak kayak B-class atau film Sharknado atau enggak gitu, enggak. Siapa kemarin yang gue kira pakai 3D ternyata memang pakai kostum aja. Saking jeleknya gue kira 3D. Apa itu? Yang Mortal Kombat lempar ini loh. Itu ada One Piece. Gue kira pakai animasi, ternyata bukan gitu. Animasinya kayak yang helikopter Wakalen itu yang set helikopter gitu. Itu gitu. bukan di movie lagi. Iya, itu udah miskin. Iya. Oke lah, menurut gue ini fan service kok. Terus gue nonton di TV gede juga gue nggak ngeliat amat ya, gue enjoy. Cuman ya saran dari gue kalau lu mau nonton ya lu mindset lu ini hiburan dan jangan marah kalau nggak sesuai. Akhirnya jadinya gitu. Sekarang akhirnya tercipta bahwa kalau lo lihat ada game yang dijadiin film, otomatis lo kayak mendingan gak usah mikir deh, gak usah ekspektasi tinggi atau apapun deh, gak usah mikir, enjoy aja nonton deh gitu aja sih. Daripada lo nanti marah, kecewa,
gitu kan. Kayak gue gitu. Kayak ngeden kamar mandi. Adegan yang paling buat lo marah apa yang bener-bener buat sebel banget bener Ya. di situ. Apa gitu? Sebut aja gak apa-apa. Apa ya? Ah. Rama dulu. Tyrannya Tyran aja ceklok terus jadi oh Tyran. iya itu goblok. Jadi apa? Tyran nongol nih. Ada keluarga yang emang bapaknya itu yang nyimpen G-Virus ya yang bikin Tyran. Itu disuntik ke dia sendiri akhirnya karena keluarga dibunuh sama Wesker. Oh, oke, terus dia jadi Tyrant. Terus dia jadi Tyran. enggak, keluarganya dibunuh sama Wesker, dia Karena mengambil karena G si kan. Wesker kan mau ngambil T-virusnya. Ah. Dia apa G sih itu? Hah? G. G-virus. Oh, udah G. Oke. Jadi kan dia pengen ngambil G-virusnya kan. Si Leon pengen Wesker pengen ngambil G-virus biar nggak keambil karena itu cuma satu-satunya kalau nggak salah kan. Ditembakin lah ke badan dia sendiri. Habis itu ini kebuka cek jadi mata. Tyrant tau kan Tyrant? Itu yang musuh kedua deh. Iya. Emang Tyrant Kan ini kan gabungan 1-2. Enggak kan kalau Tyrant yang botak gede kekar gitu kan. Bukan, yang mata itu tangan Nemesis. panjang. Itu Nemesis yang Nemesis botak ya? gede yang pakai jas itu, kayak pakai jas Itu Tyran hujan. 2.0. Iya yang matanya tapi banyak. Iya, di sini kan dia setengah kan kayak di game kan. Iya. Setengah hancur Terus gitu kan. ada mata-mata lagi gitu yang lainnya kayak gitu itu animasinya dan 3D-nya menurut gua special effect-nya oke, cuman ya rada-rada off aja ya gitu. Tapi oke lah. Gitu rasanya. Oke. Tyran kan sebenarnya disimpan di ini kan. Tabung. Tabung gitu ya. Karena dia kan hasil percobaan yang terus dilepas kan. Ya. Iya, ya kalau dia enggak. Dia enggak. Ya, dia bikin dan prosesnya berubahnya cepet ya. Padahal proses perubahan dari perubahan T-virus dari orang biasa sampai jadi zombie itu jauh banget, panjang banget. Yoi. Oh, bisa berhari-hari malah Bisa itu. bayar, jadi mereka Oh. nggak ngerasain kalau mereka udah pelan-pelan berubah gitu. Sama nggak kayak di game ya? T-virusnya nyebar gara-gara yang tikus itu nyebar Oh di enggak, gua? kalau ini gara-gara jadi apa namanya? Di air ya kalau nggak salah. air, Ya? Di karena air karena kan? ada limbah. Oh. Nah, limbahnya itu dipakai kan masuk ke air, airnya tuh diminum sama satu kota Raccoon City itu. Oh. Iya, Oke. itu makanya kan Raccoon City-nya mau disuruh Iya, mau dihancurin kan. dihancurin. Terus dia juga sama endingnya kan di kereta tuh, ya kan? Nah, di kereta. Sama kayak Resident Evil berapa gue lupa. Dua. Dua. Kalau Yang aku terakhir di atas. dar. Yang jadi gede gitu Iya, di iya, kereta. itu bagus tuh. Selebihnya sih Yang gua agak ini agak apa? Yang gede Berry ya? Siapa? Berry. Berry. Ah, Berry nggak ada di situ. Berry kan dari Lupa RS1. gua, lupa. Berry nggak ada guys. kalau dia terbunuh di helikopter. Iya. yang terbunuh di helikopter siapa? Kayaknya dia ada. Oh, gua agak lupa sih Karena nama-nama. Oke, tolong nanti yang nonton silakan Iya, komen. iya. Dia hilang Berry kan kalau misalnya di line up gamenya Di RS1. dia selamat sampai ujung kan sampai Emang selamat ya? Selamat Berry selamat. Berry itu masih ada di Revelation 2. Punya anak. Nah, sekarang Berry lagi nolongin anaknya di Revelation 2 nih. Oke. Gua sekarang lagi pakai Berry. Ini Berry-nya ya udah di gone. Padahal menurut gue tuh salah satu karakter penting di antara 1-2 gitu. Ya dia kan Iya, bisa iya. dibilang muridnya siapa dulu kan bukan yang nemenin Jill juga sih. Iya, teman-temannya mereka lah, pokoknya lah, grup segeng pertama lah. Yang turun dari helikopter pertama itu lari-lari ke dalam rumah. Ya. Gitu. Oke. Jadi guys, gimana guys menurut kalian yang udah nonton film ini? Terus kita belum nonton Resident Evil yang ada di Netflix yang series. Menurut lo Perlu nonton atau enggak? Kalau nonton tentang Gue sih nggak mau. perlukah kita nonton film ini atau series ini untuk dibahas atau udahlah guys lupakan saja mendingan nonton itu aja yang sarangi atau nonton yang lain. Iya, oh itu beda, itu keren. Itu keren. Jadi segitu aja dulu obrolan kita di Coffee Shop Talk kali ini. Semoga teman-teman yang suka Resident Evil baik itu movie atau gamenya atau live actionnya atau misalkan kemarin gue baru tahu ada drama panggungnya. emang ya Ada. Di Jepang ada. Dan itu nyambungin ke gamenya. Lain cerita game. Sama hubungan itu kalau di Jepang Universal Studio Resident Evil. Oh itu gue mesti coba sih. Iya, Gue mesti itu ada coba sih. ceritanya. Gue mesti coba guys dan gue akan bikin video khusus buat kalian. Terus gue lupa tadi mau ngomong apa. Seandainya dari teman-teman ada juga punya masukan atau kritik atau saran silakan juga, dan kalau misalkan ada komentar mengenai Resident Evil, misalkan nih ada temen gue nih satu nih namanya Pram, dia koleksi pistol-pistolan dan dia punya tuh pistol airgun-nya dan airsoft-nya yang resmi Star. Oh ya. Resident Evil Biohazard. Beretta Dia punya 92, Beretta 93. Iya, nah dia punya tuh. Nah,
ada nggak sih teman-teman yang koleksi? Kalau dulu kan di Jepang gue sempat lihat Zippo-nya, tapi gue mau beli mahal Barangkali banget. ada yang punya Iya. itu apa gamepad yang bentuknya gergaji. Iya, ada dulu ada. Pas R4 ya? R4 gamepad bentuknya Gergaji gitu. Seriusan? Iya ada dulu. Gue baru tahu tuh. Itu gue baru tahu. Terus ada box set yang dapat kalau PlayStation-nya dapat box set nggak ada Leon lagi begini gitu kan. Iya. Yang ada stage Tapi emang gitu ya kan. area tuh udah saking gede sampai merchandise itu istilah kasar udah levelnya tinggi sampai Lu lupa gue pernah beli karinya yang kemarin kita bikin kari Oh, Sonic, iya. gua kari yang zombie ya kan. Warnanya hijau daging-daging iya, gitu. iya, Jadi iya. Gue pernah lihat iya, iklannya. nah gue pernah beli itu. Nah, jadi guys segitu aja dulu obrolan kita. Kalau teman-teman ada masukan sekali lagi silakan drop your comment below. Nanti kita akan coba balesin semuanya satu-satu. Terus juga perlu masukan nih dari teman-teman Isekai yang nonton dan juga dari teman-teman Kamarama juga dan dari teman-teman Mas Ucap perlu masukan juga nih kita. Kalian tuh pengennya kita ngebahas apa sih buat konten-konten Coffee Shop Talk ini, mau ngebahas apa seputar pop culture? Drop your comment below. Kalau memang menarik kita akan bawain ya gitu. Ya. Misalkan bahas Mazinger dong misalkan gitu kan, atau misalkan itu sih maunya Punya lu, dia. punya lu. ketahuan Emang jago ya bisa apalagi nih bebas-bebas aja. Jadi segitu aja, jangan lupa sekali lagi like, komen, subscribe. share, subscribe sama nyalain belnya. Yoi. Thank you ya guys ya. Bye bye.